Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, lagi-lagi saya masih di Gaza. Alhamdulillah gagal lagi untuk evakuasi karena ya hari ini nama saya belum muncul di list. Dan kita tetap menerima semuanya dengan lapang dada. Pasti ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, hari ini banyak yang kirim pesan ke saya, banyak yang mention saya juga untuk ikut merespon konten terbaru Om Deddy Corbuzier yang mengundang Ustadz Rozi, ya, Buya Rozi dalam podcastnya. Dan ya sebetulnya sudah banyak dibahas oleh banyak influencer, oleh banyak ustadz juga. Ustadz Felix Shaw juga udah bahas, Bang Onim juga udah bukan bahas ya, Bang Onim tuh sudah menyentil ya lewat Instagramnya. Dan saya sebetulnya ya kalau bukan karena permintaan teman-teman ya, dan juga ada beberapa dari sisi hati saya yang merasa memang ini harus saya respon ya, karena memang banyak yang berharap saya merespon. Jadi ya inilah konten malam hari ini. Jadi gini teman-teman, pertama terlepas lah bagaimana pandangan masing-masing kita tetap harus apresiasi. Pertama apresiasi Om Deddy yang sudah mengangkat tema ini, dan saya yakin itu bukan pansos ya, artinya bukan memanfaatkan momen karena Palestina lagi berdarah-darah, lagi naik ratingnya lantas dijadikan tema, enggak lah. Karena memang itu juga banyak permintaan pasti dari orang sekitar. Ya, jadi kita apresiasi dulu nih, baik itu Om Deddy Corbuzier maupun Buya Rozi. Dan ya kita memandang mereka pertama sebagai seorang yang Muslim, Deddy Corbuzier Muslim, kemudian Buya Rozi juga Muslim. Mereka bukan musuh kita, jadi respon kita pun harus sewajarnya. Apalagi saya dengar dari awal sampai habis gitu podcastnya, dan beberapa poin saya ulang-ulang gitu kan untuk memahami poin yang ingin disampaikan gitu. Ya bagus, saya melihat ternyata Om Deddy juga sudah donasi ya lewat NPC, bagus, masya Allah, itu sebuah kabar gembira kan, dan itu disampaikan di podcastnya, artinya itu paling tidak memotivasi yang lain untuk oke, kita donasi juga gitu kan. Oke, kemudian ya saya juga melihat ada etikat baik di sini, ada etikat baik dari Om Deddy maupun dari Buya Rozi. Semuanya sepakat ya. Kita memulai konten kali ini dengan kesepakatan dulu. Ya, kita semua sepakat bahwa Palestina perlu dibantu. Itu bagus ya. Bahwa kekerasannya harus segera diakhiri. Ya, itu kesepakatan. Adapun namanya juga sebuah perbincangan kan, nggak mungkin semuanya itu bisa diterima gitu kan. Nggak mungkin semuanya itu perfect ya, sempurna, enggak lah. Nah, ada poin-poin yang harus saya kritisi setelah saya tegaskan poin-poin kesepakatan dari saya dan mereka. Bagus ya. Maka sekarang kita akan bahas tentang poin-poin yang menurut saya harus ditinjau ulang ya, baik oleh Om Deddy maupun oleh Buya Rozi. Baik. Saya salut. Saya sangat appreciate ketika Buya Rozi ditanya oleh Om Deddy tentang apakah Hamas ini teroris gitu ya. Saya nggak tahu di menit berapa, tapi coba teman-teman di kolom komentar deh diingatkan saya itu di menit berapa. Yang pasti ada momen di mana Om Deddy nanya kepada Buya Rozi, Hamas itu teroris atau bukan? Ya, terus apa jawabannya? Jawaban Buya ini, dia mengatakan itu bukan kapasitas saya. Itu bukan bidang saya untuk membahas masalah Hamas teroris. Keren itu. Bagus banget. Nah, lebih bagus lagi kalau sebetulnya dari awal ketika dihubungi oleh Om Deddy, Buya Rozi, ini saya mau buat konten ini tentang Hamas. Kira-kira bisa hadir gak? Nah, lebih bagus kalau saat itu dilempar pertanyaan itu atau tawaran itu langsung jawab. Oh Mas Deddy, mohon maaf, saya bukan bidangnya. Itu lebih keren lagi ya. Jadi saya tahu beliau orang berilmu ya. Buya Rozi orang berilmu ya, lulusan luar negeri juga kan, dan memang ilmuannya luas. Tapi kadang kan
ya kita harus berani mengatakan oh tidak tahu ya, atau oh, ini bukan bidang saya. Seperti tadi sampaikan ketika ditanya apakah Hamas itu teroris, sampaikan itu bukan bidang saya, bagus. Tapi harusnya itu menurut saya ya alangkah bijaknya kalau dari awal itu yang disampaikan ketika diberikan tawaran untuk membahas masalah Hamas, sampaikan dari awal oh itu bukan bidang saya. Ada yang lebih capable, ada yang lebih paham masalah itu. Apalagi kan Bang Deddy kan ya, Om Deddy ini kan banyak sekali kan relasinya ya. Para pengamat tentang Timur Tengah atau sejarawan paling tidak ya paling tidak kirim sejarawan lah. Karena kalau yang ditanya itu bukan di bidangnya, sama-sama aja. Om Deddy juga bisa aja cari di referensi yang tersedia tentang Hamas, tentang perkembangannya, ntar sampaikan di podcastnya gitu kan, solo gitu loh ya, monolog gitu, bukan dialog, bisa aja gitu loh. Sama aja kayak misalnya Om Deddy ini nanya ke tetangganya yang tukang sayur misalnya kan, Pak, Bapak berjual sayur ya? Oh iya Pak, datang ke podcast saya untuk bahas masalah Hamas. Nah kan, itu bukan bidangnya, tukang sayur itu. Ya, kalau bahas masalah kol atau timun, mungkin tukang sayur mantap itu gitu kan. Nah, jadi ketika pembahasan ini dibahas oleh orang yang bukan bidangnya, akan banyak blunder. Ya, terutama ya Buya Rozi ya, mohon maaf ini ya. Kan Buya Rozi pernah dalam video yang pernah saya respon juga ya. Buya Rozi kan sempat mengatakan bahwa gerakan HI ini membolehkan membunuh orang yang tidak seideologi dengan mereka. Itu kan, itu ada jejak digitalnya. Dan saya sudah tonton video fullnya dan saya sudah komentari juga. Harusnya alangkah bijaknya Buya Rozi ini klarifikasi dulu masalah itu. Jangan membuka statement-statement lain. Ya, sebelum itu di-clearkan dulu ketika mengatakan bahwa gerakan HI ini memperbolehkan membunuh siapapun yang berselisih ideologi dengannya. Itu di-clearkan dulu. Ya, kalau emang benar, sampaikan buktinya. Kalau memang ternyata nggak benar, minta maaf, sederhana aja. Oh, saya minta maaf, itu ternyata saya salah informasi dan sebagainya. Itu biar bijak, itu biar warga juga, masyarakat juga teredukasi. Kalau saya punya buktinya, kalau misalnya mereka tuh nggak seperti itu. Karena di Gaza ini ada ratusan ribu warga yang bukan dari hak, tapi mereka nggak dibunuhi. Ya, orang-orang Fatah di Gaza ini hidup normal, biasa sholat di masjid yang sama, kuliah di kampus yang sama, nggak ada yang sampai dibunuh-bunuhi seperti itu, nggak. Itu dulu satu poin, sebaiknya itu diklarifikasi dulu ya, kebenarannya atau tidaknya. Karena kalau itu ternyata hoax, tidak benar dan sudah terlanjur keluar dari lisan ya ustadz dan itu sudah tersebar sana sini, itu hati-hati, itu namanya dosa jariah, itu menggelinding seperti bola salju. Dan antum lebih paham lah, saya nggak perlu ingatkan masalah itu, antum lebih paham masalah ini ya kan. Itu yang pertama. Kemudian ketika misalnya Buya ini menyebut harusnya HI ini mensterilkan dulu lah battlefieldnya, tempat perangnya ya, sebelum mereka ini melakukan serangan. Ini terlalu ideal sekali. Mereka mau mensterilkan di mana? Mau dibawa kemana 2,3 juta orang ini, dikeluarin dari Gaza? Ya di mana, disembunyiin dulu di bunker? Gak ada bunker di sini. Mau dikeluarin semua, berarti itu malah menjawab impian dan cita-cita musuh ya, orang Z itu, Zionis. Karena penjajah ini sangat mengimpi-impikan hal itu, agar warga Gaza ini keluar semua dari Gaza, agar mereka bisa kembali mencaplok. Ya kalau itu pemikirannya sterilkan dulu, gimana, itu nggak logis juga gitu ya kan. Jadi ada pertanyaan, ini sebetulnya sebuah analisa atau sebuah asbak gitu ya, asal bunyi, asbun asal bunyi gitu kan, asbak asal tebak. Kemudian juga hal yang mau saya kritisi adalah halusinasi yang melompat-lompat ke depan, ke jauh sana, ke belakang. Ya kita sekarang fokus dulu deh memerdekakan Palestina, itu adalah amanat konstitusi kita. Ya, dalam pembukaan UUD 45 itu nggak perlu saya ingetin lagi lah bahwa Indonesia ini memang negara yang berdiri ya menantang kolonialisme. Kita fokus di situ dulu, fokus bagaimana memerdekakan negara yang terjajah dan menghapuskan penjajahan dan kolonialisme, itu dulu fokusnya. Adapun ntar setelahnya bakal ada konflik internal antara dua gerakan internal Palestina, itu mah nggak usah dibahas sekarang. Kok malah fokus hal-hal yang ya jauh di belakang sana.
sementara kita malah buyar fokus perjuangan kita membebaskan Palestina. Ini juga jadi catatan penting sekali. Jadi terlalu jauh imajinasi kita, terlalu besar halusinasi kita ini. Jangan juga. Dan saya sudah sering menjelaskan di berbagai konten saya. Mungkin ya konten saya jelek kualitasnya, jadi mungkin enggak level untuk didengar oleh Om Deddy atau oleh Buya Rozi ya. Siapa sih saya sampai kata-kata saya harus dengar gitu kan. Tapi saya sudah berkali-kali bahas masalah persatuan antara kedua gerakan di Gaza ini, H dan F ini, itu sudah banyak kemajuan, sudah. Bahkan yang sekarang bertempur di Gaza ini bukan cuman sayap militer gerakan H, bukan. Sayap militer gerakan F pun itu bertempur di sini, namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa. Itu mereka juga bertempur melawan penjajahan. Oke lah, jalan utama gerakan F ini adalah perundingan. Ya betul, dan itu harus kita apresiasi. Sementara gerakan H ini adalah perlawanan. Ya itu juga harus kita apresiasi. Dua-duanya saling melengkapi. Dari situ kita melihatnya. Jadi bukan kita malah membentur-benturkan antara dua gerakan ini. Enggak. Perlawanan perlu, perundingan perlu. Seperti itu. Dan mereka juga saling respect. Ya, jadi di Gaza ini yang sedang bertempur sekali lagi bukan hanya sayap militer gerakan H, tapi sayap militer gerakan F juga bertempur. Dan itu diketahui oleh pimpinan tertinggi mereka. Ya Mahmud Abbas, mereka tahu. Itu dong harusnya yang kita bahas, bahwa ada persatuan di sini. Jangan kita malah mengungkit-ungkit perpecahannya yang menimbulkan pesimisme gitu kan. Ini bermasalah. Jadi ini tidak mengedukasi ke depannya. Seperti itu kan. Dan poin terakhir yang saya sampaikan, harusnya kita lebih fokus pada masalah kemanusiaannya di sini, bencana kemanusiaannya. Ngapain kita malah membahas berjam-jam masalah haknya, sejarah haknya, kemudian taktik perangnya atau resikonya. Ya dari 1 jam 7 menit itu saya lihat loh, kok malah jarang sekali mereka membahas kebiadaban Zionis itu, membahas bagaimana genosida berlangsung. Sudah 5.000 anak-anak dibunuh, 10.000 sudah meninggal dunia, 25.000 sudah terluka parah, 30.000 ton TNT ya, bom itu sudah dijatuhkan oleh penjajah itu ke Gaza. 30.000 ton itu artinya apa? Sudah melebihi 2 kali lipat lebih ya bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, bom atom yang jatuh di Hiroshima itu cuma 12.000 ton. Yang sudah ke Gaza hari ini 30.000 ton, dan itu masih terus berlangsung sampai detik ini. Itu kan juga perlu pembahasan, itu perlu uraikan juga. Oke lah, itu bukan kapasitas saya kan. Toh itu juga podcast Om Deddy ya, dia bebas lah mau bahas masalah apa kan ya. Tapi inilah kritik dari saya, dan inilah masukan dari saya ya. Ya, saya nggak usah lama-lama, semoga bermanfaat. Teman-teman, mohon doanya, karena nih dentuman masih terus terjadi sana sini, kita masih terus di bawah serangan udara, dan semakin parah sih. Ya, semoga ini semua segera berakhir. Saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.